Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan Yesus, dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini saya akan melanjutkan dari Yohanes pasal yang ke-18. Mulai dengan ayat yang pertama, saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk hari ini. Terpujilah namamu, kau berikan hari yang baru. Kau berkati waktu pembacaan dan perenungan kami akan firman-Mu Tuhan. Berikan berkat surgawimu, biarlah kau juga boleh berikan kelaparan dan kehausan akan firman-Mu dan kebenaran-Mu. Ampuni untuk segala dosa-dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal yang ke-18, saudara, saya akan melanjutkan dari ayat yang pertama. Di mana di sini mencatat tentang penangkapan Yesus. Demikian bunyi Yohanes 18 ayat pertama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah Yesus dari situ bersama-sama dengan muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Sungai Kidron artinya butek, ya, tidak jernih. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-murid Yesus sendiri. Saat itu sehari sebelum Paskahnya orang Yahudi. Dan sungai Kidron, sungai kecil, sungai tersebut mengalir melalui bait Allah. Dan dengan adanya perayaan Paskah yang segera dimulai, saat itu sungai itu berwarna merah karena banyak darah yang dituangkan ke sungai itu dari ribuan domba yang disembelih sebagai korban Paskah. Dan ketika Yesus melewati sungai Kidron itu, di situ tidak bisa kita bayangkan bagaimana dia akan sebentar lagi melihat darahnya sendiri yang dicurahkan untuk dosa manusia. Orang Yahudi melakukan ritual mempersembahkan domba sebagai persembahan di dalam bait Allah mereka. Tetapi anak domba Allah yang bisa menghapuskan dosa dunia saat itu sedang menuju ke pembantaian, yaitu Yesus sendiri. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Jadi Yesus mempunyai tempat di mana biasa dia pakai untuk berkumpul dengan murid-muridnya, untuk berdoa bersama, bertanya jawab, mengajar mereka, dan beristirahat juga. Maka datanglah Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata untuk menangkap Yesus yang seorang diri. Ya. Para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengirimkan sepasukan prajurit yang mungkin sekitar 600 prajurit, ditambah penjaga-penjaga bait Allah, polisinya bait Allah. Hanya satu orang, saudara, yang ditangkap, yang dikirim demikian. Dan mereka juga sebenarnya telah mengenal Yesus. Yesus dikenal oleh masyarakat setempat. Yesus sudah terkenal. Yesus tidak pernah melakukan keributan, kekerasan. Yesus tidak pernah menggunakan senjata tajam.
tetapi mereka mengirimkan sepasukan yang begitu banyak jumlahnya, diperlengkapi dengan persenjataan untuk perang, untuk bertempur. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, jadi kembali Yesus tahu bahwa waktunya sudah tiba. Yesus maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Yesus maju ke depan. Murid-murid ada di belakang Yesus, dan Yesus berkata kepada mereka dengan bertanya, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Bukankah mereka sudah mengenal Yesus? Setidak-tidaknya juga ada Yudas yang tahu pasti siapa Yesus, dan ada orang-orang Yahudi yang lain yang telah pernah menyaksikan perbuatan Yesus. Tetapi seolah-olah mereka tidak mengenal Yesus. Mereka mencari Yesus. Yesus itu yang mana ya? Sehingga Yesus maju ke depan dan bertanya kepada mereka. Kembali Yesus bertanya, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus kepada mereka. Yesus berkata, "Akulah dia, I am. Akulah dia, Yahweh, yang kamu cari." Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Perhatikan ayat yang ke-6, saudara. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," ada satu peristiwa besar yang terjadi sebenarnya. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Jadi mereka yang datang bergerombol itu, ya, sepasukan yang jumlahnya ratusan disertai oleh yang lain, ketika Yesus menjawab, "Akulah dia," mereka terdorong mundur dan jatuh ke tanah. Mereka rebah. Sebenarnya tidak ada yang bisa menangkap Yesus. Tidak ada yang bisa menyentuh Yesus. Kecuali kalau Yesus sendiri yang memberikan dirinya untuk mereka tangkap. Maka Yesus bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Yesus mengulang kedua kalinya, dan mereka masih menjawab hal yang sama, "Yesus dari Nazaret." Sedangkan kembali mereka telah mengenal Yesus. Setidak-tidaknya ada Yudas dan yang lain yang telah menyaksikan tentang siapa Yesus. Ayat ke-8, jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia." Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Ini loh aku yang kamu cari. Jika aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi. Kalau kamu mencari aku, biarkan murid-muridku pergi. Ya. Jangan tangkap mereka. Jiwa seorang pemimpin, dia maju, dia melindungi murid-muridnya, dia menyerahkan dirinya bagi keselamatan murid-muridnya. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakan, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Murid-murid yang percaya kepada Yesus dipelihara oleh Yesus, dilindungi oleh Yesus, dijaga oleh Yesus, sehingga mereka tidak binasa. Hanya Yesus sendiri yang ditangkap, dianiaya, disiksa, dan akhirnya dibunuh oleh mereka.
Yesus memelihara, menjaga, melindungi murid-muridnya. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Mulkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Sehingga kembali mereka bisa menangkap Yesus, karena Yesus sendiri memberikan diri mereka untuk ditangkap. Tidak ada manusia yang bisa menyentuh Yesus. Tidak ada manusia yang bisa menyakiti Yesus. Tetapi karena Yesus mengasihi saya dan saudara, Yesus mengasihi manusia, Dia rela ditangkap, dianiaya, bahkan akhirnya rela mati di atas kayu salib. Salib sebagai simbol kehinaan. Yesus telah jalani itu semua agar manusia, agar saya dan saudara beroleh jalan untuk masuk sorga. Yesus adalah pemimpin yang tidak mengajarkan kekerasan. Yesus adalah pemimpin yang mengorbankan dirinya untuk melindungi murid-muridnya. Yesus adalah seorang pemimpin yang mau mati justru bagi para orang-orang yang juga memusuhi Dia. Kematian Yesus bukan hanya buat saya dan Anda, tetapi kematian Yesus juga sudah Yesus berikan sebenarnya kepada orang-orang yang saat itu memusuhi Yesus, bahkan saat itu yang menyiksa, menganiaya, bahkan membunuh Yesus. Sampai saat ini juga kematian Yesus bagi Anda yang masih menolak Yesus, yang masih membenci Yesus, yang masih memusuhi pengikut-pengikut Yesus. Kematian Yesus juga bagi Anda. Allah begitu mengasihi Anda yang belum mau diselamatkan Allah untuk percaya kepada Yesus dan diampuni dosanya. Karena kembali, Anda hanya bisa masuk ke sorga jikalau dosa Anda ada yang mengampuni. Anda sendiri tidak bisa mengampuni dosa Anda. Manusia lain tidak bisa mengampuni dosa Anda karena manusia sudah terjatuh di dalam dosa. Dan hanya Yesus yang sempurna, anak domba Allah yang sudah dikorbankan oleh Allah sendiri untuk mati di atas kayu salib. Dialah yang sempurna yang bisa menebus dosa Anda dan memberikan sorga. Disitulah saudara. Saya katakan bagi orang Kristen, terkadang saya melihat postingan orang Kristen yang membanggakan orang suci ini, orang suci itu, tetapi tidak pernah memposting Yesus bagi dirinya sendiri untuk diberitakan di sosial media. Yesus ini melebihi orang suci ini, orang suci itu, pemimpin ini dan pemimpin itu, saudara. Ketahuilah tentang Yesus Anda. Saya katakan ini bagi orang Kristen. Ketahuilah tentang Juru Selamat Anda. Dan sebenarnya disitulah Anda dipanggil untuk menyaksikan Yesus. Justru yang Anda saksikan kok yang lain. Ada yang tidak beres di dalam diri Anda. Saksikanlah Yesus. Promosikan Yesus agar orang tertarik dan mencari tahu tentang Yesus dan bertemu dengan kebenaran Allah di dalam Yesus. Kalau pada akhirnya manusia tidak mau percaya, tidak mau menyentuh, ya tidak apa-apa. Itulah kasih
yang tidak dipaksakan tetapi sudah diberikan dan disediakan bagi setiap manusia yang mau diselamatkan oleh Allah, diberikan kehidupan kekal, diberi jaminan untuk masuk surga di dalam Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Darah Yesus adalah penghapus dosa manusia. Yesus sudah mati, saudara. Tetapi Yesus juga sudah dibangkitkan. Yesus juga sudah naik kembali ke sorga untuk menyediakan rumah tempat tinggal bagi setiap orang yang percaya. Dan Yesus akan kembali lagi. Kembali kalau saudara membaca Alkitab, Anda akan tahu kisah tentang Yesus, cerita tentang Yesus tidak berhenti 2000 tahun yang lalu. Ini masih dalam progres, saudara. Kalau film belum selesai. Belum selesai. Baru episode pertama. Nanti episode kedua, Yesus akan kembali untuk menjemput jemaatnya di angkasa. Dan episode ketiga, Yesus akan kembali untuk menempatkan kakinya di bumi ini sebagai penguasa. Sebagai penguasa, saudara bisa baca di dalam Yohanes 14 pasal 3, saudara boleh catat, Kisah Rasul pertama ayat 11, 1 Tesalonika 4 ayat 13 itu adalah janji-janji tentang kedatangan Yesus. Yesus akan datang kembali di angkasa untuk menjemput jemaatnya yang masih ada di bumi ini. Dan barulah nanti Yesus akan kembali ke bumi ini untuk memerintah sebagai penguasa untuk menutup episode terakhir. Dan akhirnya saya dan saudara yang percaya akan tinggal selama-lamanya bersama Yesus di langit dan bumi yang baru. Ya, kembali saudara, itu Anda bisa baca. Kalau Anda mau baca, silahkan. Dan di saat-saat itu juga yang saya mau katakan, di saat-saat terakhir, ya, waktu Yesus ditangkap, mereka datang setelah Yesus menjawab, "Akulah Dia." Mereka terjatuh, mereka tersungkur, mereka terguling di tanah. Ada suatu keajaiban terjadi. Selain itu, setelah Petrus memotong salah satu kuping orang yang ikut datang untuk menangkap Yesus, Yesus pun masih melakukan mukjizat terhadap dia yang datang untuk menangkap Yesus. Kupingnya dipasang balik oleh Yesus. Ya. Kuping yang sudah dipotong itu dipasang balik oleh Yesus. Tetapi kembali mata mereka tetap buta. Prajurit-prajurit ini telah buta. Orang-orang ini telah buta. Mereka telah diperbudak oleh para imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang membenci Yesus, yang mengikuti dusta, bapa segala dusta, yaitu iblis, yang telah membunuh manusia sejak semula, yang saat itu mau membunuh Yesus. Tetapi dengan terbunuhnya Yesus melalui tangan mereka, justru Yesus yang mati telah memberikan kehidupan bagi manusia yang mau percaya kepada Yesus. Kematian Yesus membuat saya dan saudara mendapatkan jalan dari Allah untuk masuk sorga. Ya. Ayat 12, maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Yesus. Yesus yang bukan orang berandalan, dia ditangkap, dia dibelenggu.
Kalau saudara perhatikan di Alkitab, Yesus marah-marah itu juga hanya di beberapa tempat. Di bait Allah, ketika bait Allah itu digunakan sebagai tempat untuk berjualan, sebagai sarang penyamun untuk mencari keuntungan. Yesus sendiri terhadap murid-muridnya, dia penuh kasih, bahkan terhadap Yudas pun. Di saat-saat terakhir, Yesus masih mengingatkan akan perbuatan Yudas yang mengkhianati Yesus. Mulut Yesus tidak kasar terhadap murid-muridnya. Yesus penuh kasih. Yesus merindukan agar murid-muridnya dididik di dalam kasih dan akhirnya mengerti, sehingga Yesus setelah meninggalkan mereka, mereka juga hidup di dalam kasih Yesus. Mereka tidak akan melakukan pemberontakan. Mereka tidak akan melakukan pemberontakan. Di Lukas pasal yang ke-22, saya coba akan membaca sejenak mulai ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang murid-muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepada Yudas, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Murid-murid sudah bertanya kepada Yesus, mestikah mereka akan mati untuk melawan pasukan yang begitu banyak dengan pedang? Tetapi Yesus tidak. Yesus tidak menggunakan pedang. Bahkan ketika kembali Petrus menggunakan pedang untuk memotong kuping Mulkus yang datang untuk menangkap Yesus, Yesus mengingatkan kepada Petrus, kalau kamu pakai pedang, kamu juga akan mati oleh pedang. Di dalam kehidupan saya dan saudara, biarlah kita juga boleh belajar dan diajar oleh contoh Yesus. Hati-hati dengan kekerasan yang kita lakukan, dengan kekasaran yang kita lakukan. Itu semua juga tidak menjadi hal yang baik bagi Tuhan Yesus. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, dan Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Meskipun Petrus kembali adalah seorang murid Yesus yang penuh emosi, dalam keemosian dia dicatat melakukan kesalahan demi kesalahan. Selain Petrus sebenarnya benar-benar mengasihi Yesus, dia juga memiliki rasa takut untuk akhirnya mengikuti Yesus dari dekat. Dia takut, tetapi dia juga masih memberanikan diri untuk membayangi, untuk melihat dari jauh, mengikuti apa yang terjadi dengan Yesus. Bahkan ketika dia ditanya oleh seorang wanita, perempuan penjaga pintu,
Petrus tidak berani mengakui jikalau Petrus adalah pengikut Yesus. Mungkin saya dan saudara juga pernah mengalami hal yang sama. Selain kita pernah menjadi orang Kristen yang emosional, kita akhirnya menjadi orang Kristen yang lemes, yang kehilangan motivasi, yang kehilangan gairah untuk hidup bagi Yesus, untuk bertekun di dalam Yesus. Tetapi kita juga boleh belajar dari Petrus. Melalui kegagalan Petrus, akhirnya dia mengalami perubahan, pembaharuan ketika dia menyadari akan dosanya. Ketika saya dan saudara menyadari akan kesalahan kita, baik itu melalui emosi dan sebagainya yang membuat pelayanan Anda gagal, pelayanan saya gagal, kita masih bisa diperbaharui dan diberi lembaran baru untuk akhirnya kita selesaikan sampai akhir. Silahkan saudara, silahkan. Anda saat ini yang lelah, yang lemah, mengikut Yesus itu tidak gampang, tidak mudah ya. Tidak hanya dengan emosi. Kalau Anda masih mengikuti Yesus dengan emosi, ya saat ini mungkin Anda masih akan mentok kiri dan kanan ya. Anda akan masih terganjal kiri dan kanan sampai Anda benar-benar bertumbuh mengikut Yesus di dalam kasih. Anda bertumbuh di dalam kasih Allah, bukan hanya di dalam emosi. Dan dengan bertumbuhnya kasih Anda di dalam Allah, di dalam Tuhan Yesus yang mengasihi Anda, ya, cara Anda mengikut Yesus akan berbeda. Cara Anda melayani Yesus akan berbeda. Cara Anda berbicara untuk menyaksikan Yesus akan berbeda. Bukan sebagai orang bayaran, bukan sebagai orang yang penuh dengan kemarahan, tetapi sebagai orang yang dipenuhi oleh Yesus, oleh kasih Yesus, karena tujuan Anda adalah agar orang yang mendengar Anda mengenal, merasakan, mengalami kasih Yesus. Tuhan Yesus memberkati.